Hai semua, kembali ke Black Stories. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film tentang seorang wanita imigran yang menemukan keadaan mengerikan di tempat kosnya di Amerika. Banyak terlihat roh wanita yang menyimpan misteri di kos itu. Apa yang terjadi sebenarnya? Yuk langsung saja kita bahas, ini dia alur cerita No One Gets Out Alive 2021. Cerita diawali dengan cuplikan video yang menampilkan sebuah bangunan tua di hutan pada tahun 1953 di Meksiko. Di dalamnya, banyak tengkorak manusia yang mati entah kenapa. Dan ada seseorang yang menggali sebuah lubang yang sangat dalam, kemudian menarik sebuah benda berbentuk kotak. Dan film pun berlanjut ke masa sekarang. Di sebuah rumah, seorang wanita bernama Simona sedang menelpon dengan ayahnya. Di luar, cuaca sedang hujan. Tanpa dia sadari, handle rumah bergerak, menandakan ada seseorang yang ingin masuk ke rumahnya. Kemudian siaran televisi menjadi terganggu dan lampu mulai padam, dan sambungan telepon pun terputus. Dia melihat jejak kaki dan tetesan air di hadapannya, namun tak terlihat wujud seseorang di sana. Dia melihat sebuah kotak bergerak di depan pintunya, lalu tiba seseorang menangkapnya dari belakang. Dan cerita pun baru dimulai. Beberapa penumpang turun dari sebuah kereta. Mereka adalah imigran gelap yang masuk ke Amerika. Salah satunya adalah Amber. Amber menyewa kamar di sebuah penginapan, namun tanpa kartu identitas. Amber tidak bisa berlama-lama di penginapan itu, sehingga Amber harus mencari penginapan yang baru. Kemudian Amber berangkat ke tempat kerjanya. Di sana Amber bekerja sebagai tukang jahit di sebuah pabrik. Di sela waktu istirahat, Amber melihat brosur penginapan yang mana Amber rasa itu cocok untuknya. Selesai bekerja, Amber mendatangi alamat tersebut. Ia pun mendapati sebuah rumah penginapan dengan bentuk yang menyeramkan. Hanya ada dua penghuni di sana, yaitu Amber dan seorang wanita bernama Freja. Kemudian Amber diantar ke kamarnya oleh si pemilik yang bernama Red. Setelah melakukan pembayaran, kemudian Amber pun beristirahat. Pada saat itu Amber melihat sebuah lubang, di mana dari lubang tersebut Amber melihat Freja menangis di kamarnya. Paginya ketika Amber berangkat bekerja, Amber mendapati masalah pada lampu di sana yang tiba-tiba mati. Di saat menuruni tangga, tanpa sengaja dia bertabrakan dengan Freja. Freja mengatakan, kalau tidak hanya mereka berdua yang ada di sana. Red telah berbohong. Lalu Freja pergi, sedangkan Amber berangkat ke tempat kerja. Tanpa ia sadari, beberapa orang sedang menatapnya dari lantai atas. Di tempat kerja, Amber berbincang dengan rekan kerjanya yang bernama Kinsey tentang jasa pembuatan kartu identitas agar dapat tinggal lebih lama di kota itu. Setelah itu, pada saat pulang kerja, Amber mengunjungi rumah sepupu ibunya yang bernama Beto untuk menghadiri acara makan malam bersama. Mereka memiliki sebuah janji pertemuan di hari Jumat, yang mana Amber ditekankan harus membawa kartu identitas. Lalu Amber kembali ke penginapannya. Di kamarnya, Amber mendengar suara berisik dari luar. Kemudian Amber berjalan menuju sumber suara. Di sana Amber melihat pintu yang digembok. Terlihat goresan tangan di pintu tersebut. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh kedatangan Red. Saat itu, Amber menanyakan tentang uang yang ia depositkan untuk membayar sewa rumah. Amber meminta uang itu untuk membuat kartu identitas. Namun Red mengatakan kalau uang tersebut telah habis untuk membayar keperluan perbaikan penginapan. Kemudian di kamarnya, Amber kembali mendengar tangisan di kamarnya Freja. Kemudian dia turun menemui Freja. Namun saat pintu terbuka, tidak terlihat Freja di dalamnya. Setelah perginya Amber dari kamar Freja, terlihat seseorang berdiri di dekat ranjang Freja. Malam itu, Amber bermimpi sedang menjaga ibunya di rumah sakit. Tiba-tiba terlihat olehnya sesuatu keluar dari kotak. Kemudian Amber pun terbangun. Hari itu, Amber terlambat masuk kerja. Hal itu membuat Amber ditegur atasannya, bahkan terancam dipecat dari pekerjaan. Setelah itu, saat Amber sedang mengemasi barang, Amber dikagetkan oleh seseorang yang memegang pundaknya. Amber dihantui oleh halusinasi dan mimpi buruk sejak hari pertama di penginapan itu. Malam itu, Amber bertemu dengan Kinsey di sebuah kafe. Sedikit perbincangan, Kinsey menceritakan tentang bisnis yang akan dia tekuni. Kemudian Kinsey berjanji kepada Amber untuk membantunya, asalkan Amber memberikannya sebuah pinjaman uang sebagai modal usaha buat Kinsey untuk menjalankan bisnisnya. Tanpa pikir panjang, Amber memberikan pinjaman kepada Kinsey. Sepulang dari kafe, Amber menuju ke penginapannya, melewati lorong sepi di kota itu. Keadaan mencekam ketika lampu-lampu di kota mulai mati. Amber mempercepat langkahnya untuk menuju ke penginapan. Tanpa dia sadari,
seseorang berdiri di belakangnya. Tiba di penginapan, dia melihat seorang pria botak sedang menyantukkan kepala di pintu yang sedang terkunci. Dan orang tersebut bernama Baker. Baker adalah saudara Red. Dengan perlahan, Amber berjalan menuju ke kamarnya. Baru saja tiba di kamar, Amber mendengar langkah kaki menuju ke kamarnya. Kemudian orang itu menggedor kamarnya dan langsung pergi. Dia adalah Baker yang terlihat oleh Amber sebelumnya. Di saat Amber menuju ke dapur, Amber mendapati seorang wanita yang lalu menyapanya. Dan hal itu membuat wanita tersebut terkejut. Kemudian dari belakang, seorang wanita lagi bergabung bersama mereka. Mereka adalah Maria dan Petra, penghuni baru di penginapan itu. Ketika sedang berbicara, Red menghampiri mereka. Lalu Maria dan Petra pergi ke kamarnya. Kemudian terdengar oleh Amber di lantai atas, alunan musik seakan ada pesta. Setelah itu, Amber memasuki ruang belajar. Di sana dia mendapati sebuah alat pemutar piringan hitam sedang berputar. Kemudian Amber menggunakan alat tersebut dan mendengarkan suara seorang pria yang sedang baca ritual pengorbanan. Kemudian Amber melihat foto-foto yang merupakan foto dari pemilik penginapan sebelumnya, yang mana pemilik sebelumnya ialah ayah dari Baker dan Red. Amber juga menemukan buku yang berisi tentang gambar-gambar ritual pengorbanan. Dan tiba-tiba, suara kaset tadi mengejutkannya. Kemudian terlihat seorang wanita tua sedang berdiri ke hadapannya. Namun ketika Amber menoleh ke arahnya, wanita itu sudah tidak ada. Keesokan paginya di tempat kerja, Amber tak menemukan Kinsey di sana. Mencoba menelpon, namun hanya ada pesan suara. Kemudian dia bertanya kepada atasannya. Atasannya mengatakan kalau Kinsey telah berhenti bekerja pagi ini. Amber mengkhawatirkan uang yang ia titipkan kepada Kinsey. Karena panik, Amber menanyakan alamat Kinsey kepada atasannya. Namun karena sikap Amber yang gegabah, membuat atasannya marah dan memecatnya pada pagi itu. Kemudian Amber mencoba untuk menghubungi Kinsey berulang kali, namun tidak ada jawaban. Setelah itu Amber pulang ke penginapan. Dari lubang air, Amber mendengar suara aneh keluar dari dalamnya. Kemudian Amber mencoba untuk mematikan air dan mendengar suara itu lebih jelas. Pada saat itu juga, terdengar olehnya seorang wanita berulang kali sedang meminta tolong. Kemudian dari balik tirai, ia melihat Frigga sedang berdiri di hadapannya. Namun langsung menghilang setelah dia membuka tirai. Amber mulai ketakutan di sana. Setelah mandi, dia berniat mencari Frigga. Namun tanpa disengaja, dia bertabrakan dengan Red. Red mengatakan kalau Frigga telah pindah dari sana beberapa hari yang lalu. Setelah itu, Amber pun kembali ke kamarnya. Kemudian berulang kali Amber mendengarkan rekaman dari ibunya. Dan saat itu dia melihat seekor serangga terbang di atas meja, kemudian ia memukulnya. Tak lama kemudian kembali terdengar suara serangga di sana. Tiba-tiba dia melihat seorang wanita menyapanya di sana. Lalu Amber pun terbangun mendapati pintu kamar yang terbuka. Kemudian Amber mendengar suara-suara aneh di penginapan itu. Saat itu suara berasal dari langkah dan rintihan seorang wanita. Hanya terlihat jejak kaki basah menuju ke arahnya. Dan terlihat olehnya, seorang wanita meminta Mary untuk melepaskannya. Tiba-tiba seorang menariknya ke kamar. Mary dan Argo adalah orang tua dari Reed dan Baker. Mereka adalah penganut ajaran sesat. Ia yang ketakutan atas apa yang dilihatnya, kemudian bergegas mengemasi barangnya. Kemudian meminta Beto untuk menjemputnya. Namun Beto tidak bisa menjemputnya pada malam itu, karena ia sedang berada di luar kota. Kemudian Amber mencari Reed untuk meminta depositnya. Namun dia tidak ada di sana, hanya ada Baker di sana. Amber pergi dari penginapan itu mencari pekerjaan, namun tak mendapatkan lowongan pada hari itu. Juga tanpa uang dia tidak bisa mendapatkan kamar di penginapan lain. Pada saat menaiki sebuah kereta, Amber melihat sesosok wanita sedang berada di dalam kota. Hal itu membuat Amber terbangun dari tidurnya. Amber saat ini berada di sebuah rumah makan. Tak lama kemudian, Red datang untuk mengembalikan uang depositnya. Lalu Red kembali membawanya ke penginapan. Di sana masih ada Maria dan Petra. Red mengatakan kalau uang sudah di kamarnya. Amber bergegas ke atas mencari uang yang dimaksud oleh Red. Namun dia tidak mendapatkan apa-apa di sana. Tak lama kemudian, Red datang ke sana untuk mengajaknya minum. Red tak membiarkannya pergi dari sana. Dia mengatakan padanya kalau Baker membutuhkannya. Tak lama kemudian Baker masuk ke kamar. Kemudian memaksa Amber untuk meminum minuman keras. Selepas kepergian Baker, Amber segera mengunci pintu kamarnya. Tak lama kemudian Maria dan Petra mengutuk pintu kamar. Amber mengizinkan mereka masuk dan bersembunyi di sana. Ternyata Maria dan Petra
mengalami perlakuan yang sama oleh Reed dan Baker di penginapan itu. Mereka juga bercerita tentang mimpi-mimpi yang sering mereka alami di sana. Semua mimpi yang sama seperti yang dialami oleh Amber. Seketika itu, mereka mendengarkan suara aneh dari bawah. Maria mengatakan sebenarnya itu adalah suara orang mati yang hanya dapat didengar oleh mereka. Kemudian ada sekelompok orang menatap ke arahnya, yang mana salah satu di antara mereka ialah wanita yang kita lihat di awal cerita tadi, guys. Pada saat menoleh ke samping, Maria dan Petra pun sudah tidak terlihat lagi. Amber melihat ibunya berada di dekat pintu. Amber. Lalu terdengar olehnya jeritan Maria dan Petra yang sedang ditangkap oleh Baker. Melawan dua pria berbadan besar itu membuat Amber terlempar. Seketika itu juga, suara bel dari luar menghentikan mereka. Ternyata itu Beto yang datang atas panggilan Amber tadi. Dari atas, Amber yang mendengar suara Beto langsung teriak minta tolong. Beto yang melihat itu langsung memaksa masuk dan langsung menuju ke kamar Amber. Namun, pintu terkunci. ¡Retrocede! ¡Beto, Beto, me suena! ¡Espérate ahí nomás! Amber shock melihat apa yang terjadi. Saat itu Baker memerintahkan Reed untuk mempersiapkan para wanita untuk menjalani ritualnya. Amber bertanya, apa yang mereka lakukan? Reed bilang, dulu ayahnya seorang arkeolog yang seperti kita lihat di awal cerita, guys. Dia membawa sebuah kotak batu dari Meksiko. Dan sesuatu dari kotak itu menuntut ayahnya dan Mary ibu mereka untuk membunuh para wanita. Jadi para wanita di tempat kos mereka telah dibunuh sejak dulu. Awalnya Reed ingin pergi dari rumah itu. Namun karena setelah para wanita dibunuh, Baker yang sakit malah membaik. Jadi Baker ikutan membunuh hingga ibunya sendiri. Reed melakukan semua ini demi kakaknya Baker yang sulit disembuhkan. Mereka tidak ada uang menyembuhkan Baker di rumah sakit. Jadi mereka melakukan ritual dengan membunuh para gadis. Sejak saat itu, kondisi Baker terus membaik. Tinggal sedikit lagi pengorbanan yang harus mereka lakukan demi Baker. Setelah mendengar itu, Amber memohon kepada Reed agar melepaskannya. Namun Reed hanya bisa meminta maaf kepadanya. Tak lama kemudian, Baker pun datang. Kemudian ia membawa Amber ke sebuah ruangan bawah tanah. Amber diikat di sebuah tempat pembaringan dengan lilin dan kotak batu yang berada di depannya. Sebuah kotak yang selalu hadir di dalam mimpinya. Dari dalam kotak, keluar banyak kupu-kupu. Sepertinya ada sesuatu di dalam kotak itu. Tiba-tiba pintu terbuka dan ternyata Beto masih hidup. Lalu dia melepaskan Amber dari ikatannya. Dan mereka pergi mencari jalan keluar. Kemudian Beto dan Amber memasuki sebuah ruangan gelap. Di ujung lorong, Amber berhalusinasi melihat ibunya yang sedang terbaring. Kemudian Amber berbicara kepadanya, memintanya untuk jangan pergi. Ketika itu ia melihat dirinya di pembaringan dengan monster yang keluar dari kotak. Kemudian dia mencoba untuk mendekatinya. Di sini barulah kita ketahui kalau sebenarnya Amber masih ada di pembaringan dan semua yang terjadi barusan hanyalah halusinasi yang diakibatkan oleh efek ritual dari penginapan itu. Monster berusaha untuk mencekik Amber, seperti halnya yang dialami di dalam mimpinya. Ia menyadari kalau ibunya tidaklah nyata, dan sosok itu ialah setan yang telah melemahkan jiwanya. Dia berusaha membuat Amber terlena, hingga ia menjadi korban persembahan. Amber kemudian melawan. Saat itu mimpinya berakhir, dan dia pun terbangun dari pembaringan. Dia melihat monster itu telah pergi masuk kembali ke dalam kotak. Amber kemudian berjalan menuju keluar. Terdengar teriakan Petra dari atas. Amber mengurungkan niatnya untuk pergi. Lalu dia mencoba untuk menyelamatkan Petra dan membawa senjata di tangannya. Dari belakang, Petra menyerang Baker. Namun tak berarti apa-apa. Petra pun terlempar dari atas rumah. Kemudian ia menarik Amber. Amber pun saat itu berhasil melukai leher Baker yang membuatnya jatuh. Kemudian Amber langsung menghabisi Baker, memukulinya berkali-kali hingga Baker pun tewas. Kemudian Amber mendengar suara Reed yang masih hidup. Amber pun membawanya ke ruang ritual. Kemudian Amber pun mengikat Reed di batu pembaringan. Saat itu juga, monster keluar dari dalam kotak, menghampiri Reed dan mengambil kepalanya.
Setelah itu, Amber pun keluar dari ruang ritual dengan kupu-kupu yang mengikuti jalannya. Setelah itu, di sebuah ruangan Amber melihat arwah Reed sudah berada di sana. Para arwah orang mati terbelenggu di rumah itu. Tiba-tiba dia merasakan kaki yang patah mendadak sembuh dengan kupu-kupu yang selalu mengikutinya. Cerita pun berakhir di sini. Nah guys, itu tadi alur cerita No One Gets Out Alive selengkapnya. Mencari kesembuhan dengan cara yang tidak benar pasti ada efeknya. Jadi, jangan coba-coba hal seperti itu kalau tidak mau kena batunya. Ya, kita sadar kalau uang yang mengatur segalanya. Pahamilah kalau kesehatan itu mahal harganya. Jadi, jaga kesehatan kamu semua ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.